Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah.
whose arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh indah bersama Engkau Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan memuji menyembah Engkau adalah kesukaan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat berkat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus. Saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus berikan kami hikmat. Biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami secara personal lewat firman yang kami dengarkan, sehingga itu dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dan siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom keluarga Home Community Church dimanapun saudara berada saat ini. Baik keluarga HCC yang di Palu, di Luwuk, atau di luar kota, dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacitanya Tuhan, dan dalam berkatnya Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Masih di bulan Januari, saya percaya masih di semangat yang baru, masih di pengharapan yang baru. Amin saudara. Haleluya. Oke, dan masih di Saat Teduh edisi Perumpamaan Yesus. Sepanjang bulan ini kita terus belajar tentang macam-macam cerita atau kisah atau perumpamaan yang Yesus sampaikan ketika dia mengajar atau ketika dia berkhotbah. Dan hari ini kita akan belajar tentang undangan dan dalih. Kita baca bersama di Lukas 14 ayatnya yang 16 sampai 24. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuannya itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Wow. Perumpamaan Yesus kali ini mencoba untuk menceritakan tentang sebuah undangan. Kalau saudara perhatikan, undangan yang diberikan kepada orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan. Tetapi orang-orang itu berdalih dan menolak undangan tersebut. Akhirnya tuan rumah memanggil orang lain agar rumahnya penuh. Nah, undangan ini saudara berbicara tentang panggilan Tuhan untuk menikmati berkat-Nya melalui Injil dan firman Tuhan. Sebuah panggilan pertobatan untuk berbalik kepada Tuhan, menghidupi firman-Nya dan menikmati hidup di dalam Tuhan, menikmati berkat Tuhan bagaikan jamuan sebuah pesta.
Ini yang dimaksud dengan undangan ini, saudara. Dan dalih yang orang-orang itu berikan atau alasan seringkali kita gunakan untuk menolak panggilan Tuhan atau undangan terhadap diri kita. Kita lihat sama-sama. Lukas 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang pertama, saudara, dalih yang pertama berbicara tentang bisnis atau pekerjaan. Dia membeli ladang dan dia harus pergi melihatnya. Seringkali alasan atau dalih kita untuk menghindar dari ibadah atau dari komunitas atau dari pelayanan, untuk tidak punya waktu untuk Tuhan, yaitu karena bisnis atau pekerjaan. Kita terlalu bergantung kepada bisnis dan pekerjaan kita, sehingga kita menolak ketika ada panggilan pelayanan, ada CG atau home cell, ada ibadah, atau kita mau membaca, merenungkan firman, memberi waktu saat teduh dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa hidup kita tergantung kepada usaha dan bisnis kita, bahwa hidup kita tergantung di tangan dan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu kita mentuhankan pekerjaan dan bisnis kita, dan menjadikan bisnis pekerjaan dalih atau alasan. Jadi poin yang kedua, ayat ini berbicara tentang harta benda atau hobi, atau sesuatu yang kita miliki, atau sebuah kegiatan yang kita sukai, sehingga kita memprioritaskan dia lebih daripada kita memprioritaskan Tuhan. Kita lebih mementingkan harta benda kita, atau hobi kita, atau kesukaan kita, atau sebuah kegiatan yang kita sukai, sehingga kita menjadikan itu alasan untuk menolak pelayanan, ibadah, waktu bersama Tuhan. Kita menolak panggilan Tuhan. Nah, jangan sampai hal yang kedua ini menjadi dalih kita, saudara. Kemudian yang ketiga, Lukas 14 ayat 20. Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Nah, hal yang ketiga ini berbicara tentang cinta terhadap manusia. Kadang kita terlalu terobsesi dengan seseorang, saudara, sehingga melupakan Tuhan. Atau kadang karena wanita atau pria atau hasrat kita jatuh ke dalam dosa. Atau ya bagi anak-anak muda, kadang karena cinta kita rela menjalin sebuah hubungan yang kita tahu sendiri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hubungan berbeda agama atau hubungan yang tidak menjaga kekudusan terhadap cinta, terhadap seseorang, cinta terhadap kekasih, sehingga kita jadikan itu alasan untuk menolak Tuhan, untuk alasan untuk tidak hidup dalam Tuhan, atau bahkan alasan untuk meninggalkan Tuhan. Hati-hati, saudara, hal yang ketiga ini bisa jadi menjadi dalih kita. Nah, 3 hal di atas menggambarkan tentang hal duniawi yang kadang mengalihkan kita atau berbuat kita berdalih terhadap panggilan Tuhan. Jika kita membaca ayat selanjutnya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh." Nah, saudara, ini saudara menggambarkan sebuah komunitas atau kalangan orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang sangat membutuhkan, yang akhirnya masuk ke dalam rumah sang tuan pesta tersebut. Kadang saat kita cacat atau hancur, baru kita mau terima panggilan Tuhan. Saat kita sempurna, justru kadang kita lupa sama Tuhan. Jangan sampai ini terjadi, saudara. Saat kita sempurna, saat kita diberkati, saat kita dalam keadaan baik, mari terus utamakan Tuhan. Mari terus jawab panggilan Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Lalu ayat berikutnya, Lukas 14 ayat 24. "Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Nah, ini ayat yang agak ngeri sebenarnya, saudara. Kita bisa merasakan ketegasan Tuhan. Ayat yang berkaitan jika kita bisa baca di Matius 21 ayat 43. "Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Menggambarkan tentang kehidupan yang tidak berbuah atau yang menolak firman, atau dapat juga kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 46. "Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain." Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari firman hari ini? Yaitu terimalah undangan dari Tuhan. Answer His calling. Jawab panggilan Tuhan. Jika hari ini masih ada orang yang mendoakan saudara, bersyukur, saudara, bersyukur.
Jika hari ini masih ada orang yang ajak saudara ke gereja atau ke home cell, bersyukur sama Tuhan. Jika hari ini masih ada orang yang Tuhan pakai untuk menegur saudara, bersyukur. Jika hari ini Roh Kudus berbicara di hati saudara untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, bersyukur dan ambil tindakan sekarang juga. Jangan berdalih, jangan menunda, mari nikmati pesta yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Saya berdoa lewat firman saat teduh hari ini, kita kembali diingatkan untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk menerima Injil dan firman Tuhan, dan untuk hidup di dalam Tuhan menikmati kebaikannya. Amin saudara. Dan mungkin di antara kita yang saat ini sedang dipakai Tuhan untuk menjangkau seseorang, untuk menjadi pembawa undangan untuk seseorang, mari setialah saudara. Visi kita tahun ini adalah reach out. Mari jangkau satu orang tahun ini. Doakan, rangkul, dan bawa kepada Tuhan. Mungkin saudara hari ini Tuhan berbicara di hatimu. Tuhan sedang pakai saudara untuk berbicara kepada seseorang. Mari setia. Mari setia sama panggilan Tuhan. Dan saya yakin saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi alat kemuliaannya Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau pilih kami. Kami bersyukur kalau Engkau undang kami. Hari ini Tuhan, kami mau merespon panggilan Tuhan. Kami mau berbalik kepadamu Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau kembali datang kepadamu Tuhan. Dan menikmati setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk terus bisa hidup dalam Tuhan, untuk terus bisa menjaga kekudusan kami. Bahkan Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi perantaran Tuhan untuk menjangkau, untuk menyelamatkan orang-orang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Biar firman Tuhan bukan sekedar kami dengar, tapi kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.